gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang di sore hari dan sepi. Ibuku bertelut, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Sekarang dia telah pergi ke rumah yang senang, namun kasihnya padaku selalu ku kenang. Kelak di sana kami pun bersama bertelut, memuji Tuhan yang dengan namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Di doa Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Ada namaku disebut. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang
datang kepada Yesus, Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama
cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah
seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Bapa kami di dalam surga, kuduslah namamu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak selamanya diagungkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Shalom. Shalom. Seberapa dari saudara yang hadir pada sore hari ini yang merasakan sukacita daripada Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Mengawali ibadah kita di minggu pertama bulan 6 ini, mari kita bangkit berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman GBI. Kita mulai dalam 3, 2, 1. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat
pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Mari kita tundukkan kepala. Kita memulai ibadah ini dengan meminta pertolongan daripada Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami anak-anak-Mu yang Engkau pilih datang di tempat ini tunduk, seraya mengucap syukur berterima kasih atas pimpinan penyertaan Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan Yesus, kami mau datang membawa hati kami. Kami mau membawa pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami kerjakan di rumah-Mu ini, biar setiap apa yang kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu Bapa, boleh berbau harum untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jalannya ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan yang diagungkan di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Biarlah kuasanya memampukan setiap kita untuk memujinya. Dengan penuh iman, mari sama-sama jemaat Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Dari awal, mari sama-sama jemaat Tuhan. Kau dimuliakan Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan setiap kami, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Lebih sungguh-sungguh lagi jemaat Tuhan, kita nyanyikan pujian. Yesus Tuhan, Kau ditinggikan dalam setiap pujian kami Tuhan. Dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah
hati kami Tuhan yang nyanyikan pujian. Urapan-Mu Tuhan, kami di hadirat-Mu, rindu selalu dekat denganmu, tinggallah di hadirat, rindukanmu Tuhan, selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Rindukanmu Tuhan Yesus, kami rindukan Engkau, kami rindukan Dikau, kami rindukan saat ini. Kami buka hati kami, kami mau Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang bertata, Tuhan yang berdiri, kami Tuhan Yesus. Kami rindukan kuasa-Mu Yesus, kami rindukan Kau bertata, kami rindu Kau hadir di setiap hati anak-Mu.
Kami percaya Tuhan, ketika kami buka hati kami, Roh Kudus yang akan bekerja di setiap hati kami. Ketika kami membuka hati kami, Tuhan yang bertahta atas setiap apa yang kami lakukan. Amin. Ketika kami membuka hati kami, bukan kami yang memenuhinya, tapi Tuhan, Roh Tuhan yang memenuhi setiap kami. Amin. Biarlah Roh-Mu bekerja atas setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami orang-orang-Mu yang Engkau pilih hadir di sore hari ini. Kami percaya Roh-Nya Tuhan yang akan berdaulat atas setiap hidup kami. Pujian ini berkata, bekerjalah Roh Kudus atas hidup kami. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita nyanyikan pujian ini bukan sekedar nyanyian, tapi ini ungkapan iman kita. Bahwa bekerjalah Tuhan, bekerjalah Roh Kudus dalam hidup kami. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatanmu, kala aku perlu. Kau terutama di hidupku. Sambil bangkit berdiri. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahta atas setiap hidup kami Tuhan. Bertahtalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatanmu, Kau yang perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah Tuhan atas setiap kami, jemaat Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi,
benar Tuhan, hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kita akan memuji dan menyembah nama-Mu, sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Amin. Dia Allah yang setia dan benar dalam firman kami semua, amin. Dia tak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Mari angkat pujian ini bersama-sama. Kita tinggikan nama Tuhan bersama-sama. Mari kita katakan, aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Aku pun bersorak sama Engkau, Allah yang setia dan benar. Yes, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Say. Menari buat Tuhan kita, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwamu pun mari angkat tanganmu buat Tuhan kita, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Kita, amin. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Sekali lagi kita ulangi pujian ini. Allah yang setia dan benar. Yesus, tak pernah Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Kami hidup untuk menyenangkan-Mu. Saya percaya kita masih lebih bisa semangat lagi untuk memuji Tuhan, amin. Mari kita lebih lagi memuji namanya. Sungguh Kau Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami ingin lebih lagi memuji nama-Mu. Dari Raja mulia.
terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari lebih semangat lagi kepada Tuhan kita. Kita mau perkatakan, diberi kuasa dari Raja mulia, menakluk musuh di bawah kaki. ku pakai apa? Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa yang lawan? Lagi katakan, Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? sekali lagi kita katakan, Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? mari angkat tangan membuat Tuhan kita. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak. Yes, terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sekali lagi kita katakan, terpujilah. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, saya akan membacakan katekismus kita pada Minggu 1 Juni 2025. Yang pertama, apakah pengertian dari Alkitab memiliki necessity? Jawabannya yang pertama, kebutuhan bahwa Alkitab diperlukan untuk mengetahui jalan keselamatan, terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Yang kedua, kebutuhan untuk memelihara kerohanian, terdapat dalam Yohanes 15 ayat 3. Kemudian kebutuhan untuk kita memahami dan mengetahui kehendak Allah, terdapat dalam Mazmur 40 ayat 8. Kemudian kebutuhan untuk mengetahui hukum-hukumnya terdapat dalam Yesaya 58 ayat yang kedua. Pertanyaan yang kedua, mengapakah Alkitab tidak bisa menjawab kebutuhan yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Jawabannya, karena Alkitab bukanlah buku saintis, namun buku yang membimbing kepada jalan keselamatan serta kehidupan moral yang sesuai dengan kehendak Allah yang terdapat pada Mazmur 119 ayat 105. Baik, sedikit pengumuman buat jemaat Tuhan yang membawa anak atau yang memiliki anak, boleh dibawa ke bawah, akan dilayani oleh guru sekolah minggu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
jawaban dalam setiap doa kami Tuhan. Kami mau terus percaya kepada-Mu Bapa. Bersama-sama kita katakan, Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Mari lebih lagi dari awal kita katakan, Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Sungguh Engkau jawaban dalam setiap doa kami Tuhan. Kami ingin terus percaya kepada-Mu. Mari lebih lagi perkatakan pujian ini. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Katakan buat Tuhan kita. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Dengan lembut kita perkatakan pujian ini. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Lebih lagi sambil mengangkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan, ku percaya, yes, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu Saya rindu jemaat Tuhan saja mengatakan pujian ini. Tuhan, kuasa
Mari sambil bangkit berdiri. Kita angkat tangan Tuhan. Kita pada Tuhan kita. Jaya. Aku berdoa kuasamu percaya kuasamu sempurna saat ku berdoa kuasamu bergerak saat ku Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami yakin di tempat ini pun Engkau bekerja, di dalam hati kami pun Engkau bekerja. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya juga kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami menjadi murid yang mau mendengarkan. Terlebih dari itu kami murid yang mau juga melakukan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu menyampaikan kebenaran sehingga jemaat-Mu diberkati sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga percaya ada kuasa kegelapan yang selalu mau mencuri benih-benih firman Tuhan. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sekali lagi. Tutup bungkus umat jemaat-Mu ada yang ada di tempat ini. Sehingga saat firman Tuhan disampaikan, tidak ada berkas-berkas yang lari, tidak ada berkas-berkas, tetapi semuanya masuk ke dalam tanah hati yang subur. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang menjadi doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, boleh sama-sama katakan, amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Wah, kurang keras. Shalom. Ya. Saya yakin di minggu pertama di bulan Juni ini semuanya ceria karena gajian gitu ya. Kan tanggal 1 Juni ini ya. Saya yakin ada sebagian yang gajian, ada sebagian yang sudah mungkin di tanggal 28. Tapi lebih daripada itu kita bersuka cita karena Roh Kudus yang ada diam tinggal dalam hati kita, yang setuju katakan amin. Baik, kita akan belajar lebih akrab dengan Roh Kudus dengan tema yang kedua di khotbah kita sepanjang hari ini. Jadi ibadah hari pertama, kedua, dan ketiga kita karena tema tentang Roh Kudus ini banyak. Jadi saya membaginya dalam 3 khotbah. Khotbah yang pertama kita tadi pagi berbicara siapa itu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus tadi pagi saya katakan Roh Kudus itu bukan cuman hanya sekedar kuasa. Roh Kudus adalah pribadi, sama-sama katakan pribadi. Ya, Roh Kudus bukan hanya sekedar tenaga yang keluar dari Allah, tetapi dia adalah pribadi. Kalau dia pribadi, maka Roh Kudus mempunyai yang namanya pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, kalau dia juga pribadi, tadi pagi kita belajar, maka Roh Kudus bisa berrelasi dengan kita. Yang setuju katakan amin. Roh Kudus bisa berkomunikasi dengan kita karena dia adalah pribadi. Nah, banyak orang yang salah menyangka atau salah pemahamannya tentang Roh Kudus. Apalagi kalau kita ketemu sama ya penyesat-penyesat yang bernama Saksi Yehova. Saksi Yehova tidak mengakui bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Ya. Nah, ini saya kasih tampilkan sedikit perbedaan antara Saksi Yehova dan gereja arus utama. Nah, siapa itu gereja arus utama? Kita ini gereja arus utama, Katolik, Ortodoks, Protestan, ya Protestan banyak lagi. Nah, Saksi Yehova mengatakan begini, bahwa Roh Kudus bukanlah pribadi atau pribadi ketiga, bukan pribadi ketiga dalam Tritunggal, melainkan hanya kekuatan yang aktif atau energi yang diciptakan Allah untuk menjalankan kehendaknya. Nah, sehingga Roh Kudus tidak berwujud. Roh Kudus tidak memiliki kehendak, tidak memiliki kesadaran. Jadi Roh Kudus seolah-olah hanya alat yang dipakai untuk melakukan karya Tuhan. Saksi Yehova mengakui Roh Kudus hanya sebagai kuasa.
makanya tidak diakui di dalam ibadahnya. Nah ini hati-hati dengan penyesat yang satu ini. Nah sementara gereja arus utama, yaitu gereja ortodoks, yang menganut Trinitarian, ya gereja-gereja Protestan, Reform, Injili, Ortodoks, kemudian bahkan Katolik juga mengatakan begini, mengajarkan Roh Kudus itu sebagai pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus. Yang, perhatikan, pribadi ketiga ini setara dengan Bapa dan setara dengan Anak atau Sang Firman, yaitu Yesus. Serta memiliki kepribadian dan kesadaran. Nah kita harus mengerti, ini tadi pagi kita belajar. Gitu ya. Cuman begini, pada saat kita nanti belajar tentang Roh Kudus, saya mau mengingatkan kepada kita semua. Yang pertama, jangan pernah melihat Roh Kudus itu hanya sebagai kuasa. Tetapi dia benar-benar adalah pribadi. Oleh karena itu buka hati selapang-lapangnya untuk kita bisa menerima kebenaran. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, Roh Kudus, pada saat kita belajar Roh Kudus, jangan hanya sampai di level pengetahuan. Hanya sekedar informasi. Tetapi engkau harus sendiri mengalami Roh Kudus itu sendiri. Karena dia adalah pribadi. Engkau harus punya pribadi relasi sendiri dengan Roh Kudus. Jangan cuma kita tahu tapi tidak pernah mau berelasi. Kita tahu dengan berelasi bedanya apa? Anda tahu saya seorang pengkhotbah, tapi belum tentu Anda tahu saya ini seperti apa. Ya. Anda mungkin sering melihat saya di sini tahu itu pendetanya GBI Kumene, tapi belum tentu Anda mengerti apa pekerjaan saya sehari-hari, bagaimana sifat saya, bagaimana karakter saya. Ya, itu perbedaan antara hanya tahu dan menjalin relasi. Orang-orang teman-teman di sini yang sudah sering menjalin relasi dengan saya mengerti betul kapan saya bisa marah, kapan saya bisa tenang, ya. Apa yang kemungkinan besar saya inginkan, misalkan dalam ibadah, dalam apa. Itu kalau teman-teman orang punya relasi, maka dia akan saling mengerti itu. Nah mari kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 18. Mari kita buka bersama-sama dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai dengan ke-18. Nah, saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, saya akan membaca ayat 16, jemaat Tuhan ayat 17, 18 kita akan membaca bersama-sama, yang mengerti katakan amin. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, 17. Sama-sama, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Silakan duduk, berbagai orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah sebelum kita masuk ya di dalam topik tema kita mengenai lebih akrab dengan Roh Kudus, Sang Penolong. Mari kita melihat latar belakang konteks ini, dan sebelum kita masuk ke tadi, kita melihat dulu dari perspektif seorang penulis Injil ini. Yaitu siapa yang menulis Injil Yohanes? Yaitu Yohanes ya, bukan Yunus. Halo, konsentrasi masih ada di depan sini? Yang menulis adalah Yohanes. Nah siapa ini Yohanes? Perhatikan baik-baik. Yohanes ini adalah murid yang paling akrab, paling dikasihi oleh Tuhan. Maka kalau kita baca dalam Yohanes 13 ayat 23, dikatakan begini, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Ini berbicara tentang yang namanya Yohanes. Tidak ada jarak antara Yohanes dan gurunya. Bahkan kalau kita nanti belajar, Yohanes ini adalah orang yang paling banyak melihat atau diberikan privilege melihat tanda-tanda ajaib dari Tuhan. Sebut saja waktu Yesus membangkitkan seorang anak dari dari pengurus rumah ibadat yang namanya Yairus. Di sana ada siapa? Ada Yohanes di sana juga. Lalu kemudian Yohanes juga pernah melihat bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung. Ada siapa? Elia dan Musa ya. Ada Elia dan Musa di sana. Lalu kemudian terdengar suara dari surga mengatakan apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di situ ada siapa? Di situ juga ada Yohanes di sana. Bahkan Yohanes mendengar audible suara bahwa ini orang dikasihi Tuhan, ini orang dipilih oleh Tuhan. Jadi bayangkan sedekah apa Yohanes dengan dia. Bahkan waktu Yesus mati di kayu salib, ada tergantung di kayu salib di sana, ada Yohanes di sana beserta dengan Maria ibu Yesus. Dan Yesus mengatakan kepada Yohanes, dia bilang, anak inilah ibumu.
Ya, dia menyerahkan ibunya untuk Yohanes mengurus. Sedekat itu antara Yohanes dan Yesus. Nah, kedekatan ini membuat Yohanes, saya pastikan, Yohanes sangat bergantung erat dengan yang namanya Yesus. Karena dia sudah melihat berbagai macam perbuatan Yesus yang ajaib. Membangkitkan orang, memberi makan orang. Dia lihat semuanya dan dia orang paling dekat. Ya, saya yakin Yohanes ini kalau di zaman sekarang disebut namanya bestie. Ya, ini bestinya Yesus itu Yohanes. Semua pengalaman itu menjadikan Yohanes murid yang sangat menggantungkan dirinya kepada gurunya. Tapi perhatikan, waktu Yesus mengatakan aku akan pergi. Tiba-tiba gurunya menyampaikan sebuah kabar yang membuat dia menjadi resah. Yesus menyampaikan kabar kematiannya sebagai misi. Lebih kurang 3,5 tahun Yohanes dan teman-temannya hidup bersama dengan Yesus, bergantung kepada Yesus. Tiba-tiba Yesus ngomong, aku akan tinggalkan kalian. Kalau kita jadi Yohanes, apa yang akan terjadi? Sudah pasti kita akan galau, gelisah. Ya, panik. Kenapa? Orang yang paling kita andalkan. Dan saya mau kasih tahu, murid 12 ke-12 murid Yesus, itu waktu menjadi murid Yesus, mereka bukan menjadi murid yang enak-enakan. Saya yakin mereka juga dalam tekanan. Mereka juga ada tekanan dari luar, bahkan ancaman bunuh diri. Kenapa? Karena keberadaan Yesus. Tapi kenapa mereka bisa merasa aman? Karena mereka tahu mereka bisa mengandalkan Yesus dalam kehidupannya. Kenapa? Karena mereka tahu sekalipun mereka mati dibunuh, Yesus bisa membangkitkan orang mati. Yesus kalau mau bikin pasukan menyerang bangsa Roma, pikirnya mereka gampang. Kenapa? Nggak perlu ransum. 5 roti 2 ikan bisa untuk 5.000 orang. Ya, nggak perlu bawa ransum, nggak perlu perhitungan apapun, mati bisa dibangkitkan kembali. Itu pikiran murid-muridnya sehingga mereka sangat bergantung kepada Yesus. Nah, ini juga yang terjadi seringkali dalam kehidupan kita manusia. Manusia kita itu didesain untuk bisa bergantung pada seseorang, satu pribadi yang paling hebat, yang kita rasa paling hebat, dan kita bisa bergantung kepada dia. Bahkan seorang pemimpin pun yang paling hebat, dia tahu dia pasti menggantungkan harapannya, menggantungkan, ya, tergantung kepada satu pribadi yang lebih hebat daripada dia. Semua kita rindu sama seperti Yohanes. Kita pasti punya seseorang sosok pribadi yang sangat kita gantungkan, yang sangat kita bergantung kepadanya. Sama seperti Yohanes. Makanya kita ini semuanya butuh pendamping. Murid-murid mendapatkan itu, mendapatkan pendampingan itu dari sosok yang namanya Yesus. Tapi begitu Yesus menyampaikan dia akan meninggalkan mereka. Disinilah Yesus mengatakan begini. Dia akan mencari, dia akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Kata yang lain itu artinya another atau pribadi yang berbeda. Tetapi nature-nya atau hakikatnya sama. Ya begitu dia ngomong, aku akan memberikan. Kalau kita membaca di ayat yang paling di atas tadi, dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kata penolong yang lain dari belakang saya akan bahas. Yang lain artinya pribadi yang berbeda tetapi satu hakikat. Apa artinya satu hakikat? Satu hakikat ini, apa yang dilakukan Yesus bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Karena mereka satu hakikat. Kalau Yesus bisa menyembuhkan orang mati, bisa membangkitkan orang mati, maka Roh Kudus bisa melakukan hal yang sama. Kalau Yesus bisa memberi makan 5.000 orang, maka Roh Kudus bisa juga memberi makan 5.000 orang. Itu maksudnya seorang penolong yang lain. Di saat murid-murid ingin ditinggalkan, Yesus memberikan janji kepada murid-muridnya. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Dialah yang akan mendampingi engkau dan saya. Dan sore hari ini, pada siapa kita menggantungkan hidup kita? Itu masalah. Kalau kita menggantungkan hidup kita pada suatu oknum atau pribadi yang tidak sehebat Roh Kudus. Dan saya mau ingatkan sore hari ini. Sekali Yesus minta kepada Bapa untuk dikirimkan Roh Kudus. Maka saya pastikan sore hari ini di dalam hati kita ada pendamping kita yang namanya Roh Kudus yang diutus oleh Yesus kepada kita yang mengerti, katakan amin. Dan saya mau kasih tahu dia pribadi. Engkau harus berrelasi dengan Roh Kudus dalam keseharianmu. Supaya engkau mengetahui bahwa dia dapat menolong. Nah, saya percaya pengajaran ini penting buat kita. Berapa banyak di tempat ini kita yang sering mengalami kegalauan, kegelisahan. Ada banyak juga tekanan yang membuat kita susah bergerak,
sulit menghadapi problema yang berat, bingung untuk hari esok seperti apa. Nah, kita merindukan satu pribadi yang tahu masa depan, yang tahu membimbing kita, yang bisa ngajari kita mana yang baik dan mana yang buruk, yang bisa mengerti kita apa adanya. Dan itu pribadi yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus dikirim, namanya juga penolong yang lain. Maka Roh Kudus adalah penolong kita. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan penolong. Dia siap menolong engkau dan saya. Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong. Waktu Yesus berkata seperti itu, dia seolah-olah berkata begini sama engkau dan saya, kepada engkau dan saya. Sama seperti aku telah mengorbankan nyawaku dan telah menolong engkau daripada maut. Maka Roh Kudus juga akan menjadi penolongmu yang ajaib. Sampai engkau kupanggil ke surga. Sampai aku datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Tentu pada saat Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, kita akan kecewa. Kalau Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita itu Roh Kudus yang pasif, oknum yang pasif. Diam saja, tidak berkontribusi. Tapi saya mau kasih tahu sore hari ini, Roh Kudus tak hanya tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus bekerja aktif dalam hidup kita. Roh Kudus berperan sebagai penolong. Dalam bahasa Yunani-nya Parakletos. Roh Kudus bukan pribadi yang pasif dalam hatimu. Roh Kudus pribadi yang aktif bergerak. Mungkin kita tidak mengerti. Mau dia bergerak menolong kita supranatural, natural. Kita tahu atau tidak tahu. Saya mau pastikan sore hari ini Roh Kudus adalah pribadi yang aktif. Diam dalam hatimu dan menolong engkau setiap saat. Dia adalah pribadi yang mendampingi hidup kita. Yang mengiring hidup kita. Karena dia Tuhan tahu. Tuhan Yesus tahu. Waktu Tuhan Yesus bilang, aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Tuhan Yesus tahu, murid-muridnya akan mengalami pencobaan yang berat. Sama seperti sore hari ini, waktu Tuhan ngomong, aku ada taruh Roh Kudus dalam hatimu. Dia tahu hidupmu tidak mudah. Dia tahu hidupmu berat, yang ngerti katakan amin. Makanya dia kasih penolong namanya Roh Kudus. Ya. Sebagai penolong Roh Kudus, apa yang biasa dilakukan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Yang pertama, Roh Kudus bisa memberikan kita kekuatan. Ada 3 kekuatan yang saya catat di dalam bahan saya, yang Roh Kudus berikan kita di dalamnya. Yang Roh Kudus bisa berikan kita. Yang pertama, Roh Kudus memberikan kekuatan kita secara batiniah, hati, iman, dan keberanian. Paulus berdoa. Di dalam Efesus 3 ayat 16 dia berdoa begini. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Roh Kudus bisa memberikan engkau kekuatan dari batinmu sehingga engkau mampu berdiri. Mungkin keadaanmu tidak berubah, tapi kekuatan dari dalam batinmu semakin kuat. Itu karena Roh Kudus yang ada dalam hatimu. Orang bisa takut sekelilingmu, 1000 rebah di sebelah kiri dan kananmu. Tapi karena engkau tahu ada Roh Kudus dalam hatimu, dia berikan kekuatan, kau bisa berdiri. Itu namanya kekuatan hati, kekuatan batin. Dan Roh Kudus bisa memberikan itu untuk engkau dan saya. Sama seperti kepada surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Waktu dia berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Itu yang pertama. Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Kekuatan seperti apa? Kekuatan batin. Sehingga kita kuat menghadapi segala macam persoalan hidup ini. Mengerti katakan amin. Sadar atau tidak sadar. Tuhan, Roh Kudus itu memberikan itu ke dalam hidup kita. Mau tahu buktinya? Coba lihat aja samping kiri kananmu. Kalau engkau sanggup berdiri melewati banyak persoalan. Itu karena siapa? Itu karena Tuhan yang berdiri. Tuhan yang diam dalam hatimu. Tuhan yang mengiring engkau sepanjang hidupmu. Itu karena dia yang bekerja. Itu karena dia yang memampukan, yang mengerti katakan amin. Yang kedua, selain kekuatan batin, tahu tidak bahwa Roh Kudus bisa memberikan kekuatan fisik kepada kita. Roh Kudus bisa memberikan kekuatan fisik kepada kita, semacam Hulk. Hulk ya, Avenger. Gitu ya. Mau buktinya, kalau kita membaca tentang kisah Simpson, Hakim-Hakim 14 ayat 6, ini contoh. Hakim-Hakim 14 ayat 6 dikatakan gini. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia.
Sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing. Tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Dengar baik. Selain Roh Kudus bisa memberikan kau kekuatan batin menghadapi masalah dalam hidupmu. Yang kedua, Roh Kudus bisa memberikan kekuatan secara supranatural. Secara fisik kepada kita. Ya. Tapi tenang aja, kalau dia dikasih kekuatan kita tidak menjadi hijau seperti Hulk. Ya, lalu masuk Avenger, enggak. Tapi dia kasih kekuatan sama seperti Simpson. Waktu roh Allah hinggap di atas dia diberikan kekuatan. Masih ingat cerita terakhir Simpson? Waktu dia dipermalukan di depan bangsa Filistin, dia minta terakhir kali diberikan kuasa untuk dia robohkan 2 tiang. Dan orang yang dibunuh oleh Simpson, waktu dia merobohkan tiang itu lebih banyak sepanjang hidupnya. Roh Kudus bisa memberikan kita kekuatan. Roh Kudus bisa memamuk tadi kekuatan batin. Roh Kudus juga bisa memberikan kekuatan secara fisik. Alkitab pernah mencatatnya dan itu terjadi. Ya. Yang ketiga, Roh Kudus juga memberikan kita kekuatan untuk dapat bersaksi bagi kerajaan Allah. Berapa banyak dari kita yang tidak memiliki keberanian bersaksi di hadapan orang. Di hadapan orang-orang kerja, teman-teman kerja kita, di depan teman-teman kuliah kita. Berapa banyak dari kita yang coba menghindar pada saat kita ditanya oleh iman kita, oleh orang-orang yang tidak mengerti iman kita. Tuhanmu ada 3 ya, kamu menuhankan manusia ya. Berapa banyak kita yang mencoba menghindar. Tapi saya mau memberitahu sore hari ini, Roh Kudus bisa memberikan kita keberanian. Roh Kudus bisa memberikan kita hikmat. Ya. Contoh, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata begini. Yesus berkata kepada muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi. Roh Kudus memberi kuasa kepada kita. Baik itu keberanian, hikmat, kekuatan. Untuk kita menjadi saksi bagi pelebaran kerajaan Allah. Yang ngerti katakan amin. Ada banyak kekuatan-kekuatan yang Tuhan bisa berikan melalui Roh Kudusnya yang ada dalam hati kita. Nah kita itu tinggal minta. Sama-sama katakan minta. Minta sama Tuhan. Bagaimana minta sama Tuhan? Berdoa. Berdoa sama Tuhan. Doa adalah jalur yang Tuhan sudah siapkan untuk kita meminta kepada Bapa. Dan Tuhan akan salurkan jawaban doa kita kalau kita minta kekuatan melalui Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Itu yang pertama. Roh Kudus sebagai penolong, Dia akan memberikan kita kekuatan saat kita lemah. Saya yakin dan percaya kita semua di tempat ini. Kalau saya mau tanya semua orang satu persatu di tempat ini, semuanya punya cerita bagaimana Tuhan menolong hidupnya. Saya pastikan itu. Dan itu adalah bukti penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Secara sadar atau tidak sadar, natural atau supranatural, Roh Kudus terus menopang langkah kita. Oleh karena itu pesan Tuhan sore hari ini. Ingat, kalau Dia Tuhan yang menolong kita kemarin, Dia akan Tuhan tolong kita di masa depan. Makanya jangan lari ke pribadi yang lain. Setiap ada masalah, gunakan lututmu berdoa. Minta kekuatan sama Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam hatimu. Roh Kudus ada di dalam setiap kita. Dan Roh Kudus akan memampukan engkau melewati segala macam persoalan yang kau hadapi. Kekuatan yang diberikan bukan cuma fisik. Bukan cuma emosional. Kekuatan yang diberikan bukan cuma batinia. Tetapi keberanian yang Dia bisa berikan untuk kita. Yang setuju katakan amin. Itu pribadi Roh Kudus. Yang kedua, kalau tadi Roh Kudus adalah menolong, bisa memberikan kita kekuatan. Roh Kudus bisa juga memberikan kita hikmat dan pengertian saat kita membutuhkannya. Karena Roh Kudus adalah sumber hikmat dan sumber pengertian. Yang setuju katakan yes. Roh Kudus adalah sumber hikmat dan sumber pengertian. Yesaya 11 ayat 2, ini Yesus yang ngomong. Suatu kali Yesus ada di bait Allah, Dia mengambil kitab Yesaya dan Dia mengatakan begini. Roh Tuhan ada padaku. Oleh karena Ia telah mengaruniai aku. Dia mengutip ayat ini Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh apa? Hikmat dan pengertian. Roh apa? Nasihat dan keperkasaan. Roh apa? Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kau yang kekurangan hikmat, berdoa minta hikmat. Ya, di Yakobus dikatakan, kau yang kekurangan hikmat, baiklah memintanya kepada Bapa. Dia akan memberikannya secara cuma-cuma. Melalui apa? Melalui Roh Kudus yang ada dalam hati kita.
Nah kalau kita baik-baik baca di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan begini. Tetapi penghibur Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dan Aku, dialah yang akan mengajarkan, perhatikan. Hikmat, pengertian itu harus diajarkan kepada kita. Dan dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, dialah Roh Kuduslah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Segala macam yang ada di dunia ini. Dia bisa mengajarkan kepada kita. Ada sebuah cerita menarik. Ya. Ada sebuah cerita hikmat di tengah mesin rusak. Ada seorang bernama Lillian Tracer. Dia ini misionaris Amerika yang ada di Mesir. Dia pendiri panti asuhan terbesar di Afrika awal tahun 1900. Ya. Lillian ini bukan seorang insinyur mesin. Dia hanyalah seorang misionaris, perempuan lagi. Dengan hati untuk anak-anak yatim piatu yang ada di Mesir. Suatu kali di panti asuhannya di Mesir, mesin pompanya yang sudah tua itu, yang menyediakan air buat ratusan anak, tiba-tiba rusak. Pompa itu rusak. Dan tanpa air, anak-anak akan mati kehausan karena penyakit dan lain sebagainya. Si Lilian ini berlutut menangis minta berdoa sama Tuhan. Dia cuma ngomong gini, Allah Roh Kudus, aku gak tahu cara perbaiki pompa yang rusak ini. Tapi Engkau yang tahu segalanya, Engkau bisa mengajarkan. Tunjukkan kepada aku apa yang terjadi. Singkat cerita, tiba-tiba dia merasa dituntun. Dia ngambil semua kunci-kunci yang ada. Dia merasa dituntun untuk membuka bagian tertentu dari pompa. Dia buka sedikit-sedikit pelan-pelan. Dia tarik tuas ini, dia putar baut. Dia bersihkan bagian yang ini dan itu. Dia gak tahu fungsinya itu apa. Tapi dia perbaikin. Setelah dia perbaiki, dia kembalikan lagi. Dia melakukan langkah-langkah yang tidak pernah dia lakukan. Dia bukan seorang insinyur mesin. Dan waktu dia nyalakan kembali pompa itu menyala. Ya. Orang-orang yang mengetahui dia nggak tahu perbaikin pompa itu heran. Dan bertanya kepada dia, bagaimana kamu tahu caranya? Dia menjawab, aku tidak tahu. Tapi Roh Kudus yang mengajarkannya barusan kepada aku. Disuruh ngulangin nggak bisa. Nah, saya nggak tahu pompanya itu kemudian jadi rusak lagi atau enggak. Tapi yang saya tahu Roh Kudus bisa mengajarkan segala sesuatu. Sama-sama katakan segala sesuatu. Nah, hari-hari ini ada banyak hal di dunia ini yang kita tidak tahu. Betul apa betul? Ada banyak hal ini yang kita tidak bisa tebak. Tapi kalau engkau berjalan dengan Roh Kudus akan berikan hikmat. Roh Kudus akan berikan pewahyuan. Roh Kudus akan berikan penyingkapan. Segala sesuatu bukan berbicara juga masalah yang tadi. Ini juga berbicara dengan masalah keuangan. Ini berbicara mengenai masalah pekerjaan, mengenai keluarga, lingkungan, segala sesuatu. Jangan salah. Roh Kudus itu urusan batu dia bisa urusin loh. Mau tahu buktinya? Saya bukakan. Keluaran 31 ayat 1 sampai dengan 5 ini urusan batu. Batu akik lagi. Tahu batu akik yang dulu pernah yang hijau-hijau itu? Urusan batu aja dia bisa ngurusin. Keluaran 31 ayat 1 sampai 5 berkata begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan perhatikan di sana, telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Dengan apa? Keahlian dan pengertian dan pengetahuan dengan segala macam pekerjaan. Untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, tembaga. Untuk mengasah batu apa? Permata supaya ditata. Ini batu akik ditata. Untuk mengukir kayu. Mungkin-ukir kayu. Urusan Roh Kudus loh mungkin-ukir kayu. Dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Ini artinya begini. Orang ini punya skill. Tapi begitu ada Roh Kudus, skillnya bisa dipakai. Menciptakan sesuatu yang lebih daripada sekedar karya. Karena dia ciptakan sesuatu yang untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitupun juga hidupmu. Kalau kita cuma punya skill tapi nggak pernah punya Roh Kudus dalam hati kita. Karyamu tidak akan punya bermanfaat untuk orang lain. Roh Kudus itu ngurusin batu pun dia mau ngurusin. Apalagi hidupmu dan hidupku. Ada orang yang bingung. Nanti jodoh saya bagaimana, nanti pekerjaan saya bagaimana. Saya mau kasih tahu, relasimu dengan Roh Kudus perbaikin supaya dia kasih tahu kok jalannya. Yang setuju katakan amin. Perbaiki relasimu dengan Roh Kudus melalui doa dan pembacaan firman Tuhan. Ya. Bayangkan, Roh Kudus kalau kita baca tadi memberi kecakapan teknik dan artistik. Memang ini bukan mujizat secara umum, tapi kemampuan luar biasa di bidang kerajinan dan pembangunan untuk membuat kemah suci. Ini karena urapan dari Tuhan. Roh Kudus itu karena dia Allah. Saya tadi katakan Roh Kudus itu adalah
sejajar dengan Allah. Maka dia maha tahu. Bukan sampai di situ dia maha tahu saja. Dia maha kuasa. Bahkan kalau nanti kita baca di dalam Yohanes 16 ayat 13b, Roh Kudus itu bisa memberitahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Yohanes 16 ayat 13b dikatakan, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan masa depan dia bisa tahu. Makanya aneh kalau lihat orang Kristen masih cari pendeta yang bisa bernubuat. Halo, modal untuk kita tahu masa depan ada dalam dirimu, siapa itu? Roh Kudus. Cuman kadang kita malas bangun relasi dengan Roh Kudus, kita lebih suka bangun relasi sama pendetanya, sama hamba Tuhan yang punya karunia. Karena kita mau enaknya, mau instannya. Pak Pendeta, yang mana ini pilihannya yang bagus menurut Roh Kudus? Si Udin kah? Atau si siapa? Faris. Oh sama-sama dua-duanya, gak ada pilihannya. Berat. Ya. Kadang-kadang kita minta sama Tuhan, padahal Tuhan sudah kasih kita modal yang luar biasa. Ada Roh Kudus dalam hati kita. Kembali lagi masalahnya, pernah gak kita berrelasi dengan Roh Kudus yang ada tinggal dalam hati kita? Roh Kudus itu tahu masa depan dan bisa mengungkapkannya sesuai kehendaknya sendiri. Ingat, Roh Kudus punya kehendak. Dia tahu masa depan dan dia bisa mengungkapkan. Kalau dia tidak mengungkapkan, dia mau engkau berjalan bersama-sama dengan dia. Satu langkah demi langkah. Dia mau kita berjalan bersama-sama dengan dia. Tahukah engkau apa yang bisa diajarkan dan diingatkan oleh Roh Kudus? Apa yang diajarkan sama diingatkan oleh Roh Kudus? Biasanya hal-hal yang kecil. Hal-hal yang menurut kita sepele. Tapi kalau itu kita lakukan secara konsisten, dia akan berdampak luar biasa dalam kehidupan kita. Sederhana dan kecil dilakukan secara terus-menerus. Contoh, pernahkah Roh Kudus mengingatkan engkau untuk menabur dan memberi? Dan apa yang waktu kamu memberi itu yang diingatkan adalah ayat firman Tuhan. Barang siapa yang tidak menabur tidak akan menuai. Roh Kudus ingatkan dalam hati kita untuk menabur dan menuai. Dan menabur dan menuai itu dimulai dari hal yang kecil, apapun bentuknya. Engkau mau menabur, masalah finansial dan sebagainya, terserah. Mau bentuknya persepuluhan, mau buah sulung, mau apa. Tapi kalau Roh Kudus sudah mulai ingatkan, responi dia dengan baik. Supaya apa? Dia kasih tahu kau step selanjutnya apa. Ada kebanyakan kita Roh Kudus sudah kasih tahu, menabur kau. Kita gak berani. Bagaimana dia mau kasih step selanjutnya? Yang ada kau mendukakan dia, karena kenapa? Kau mengesampingkan pendapatnya. Gimana kalau misalkan pendapat kita dikacangin, enak gak? Gak enak. Begitu juga Roh Kudus. Dia ngomong sama hati kita, ayo menabur. Kita gak mau, kita tolak. Roh Kudus bisa berduka karena dia adalah pribadi. Makanya setiap kita diingatkan, mungkin hal yang kecil. Roh Kudus juga bisa mengingatkan kita untuk hidup rukun dengan setiap orang. Oh kalau hidup rukun itu bukan cuma rumah tangga. Di jalanan pun kita harus hidup rukun sama orang. Ya, Roh Kudus bisa mengingatkan kita, hati-hati di jalan. Jangan ugal-ugalan. Ya, bawa motor kanan kiri. Kesenggol sedikit, gak hidup rukun sama orang, sama pengemudi yang lain. Gak pakai helm, terlalu kencang. Dia bisa ingatkan kita loh. Itu hal yang kecil. Roh Kudus juga bisa ingatkan kita untuk mengampuni. Roh Kudus ingatkan kita dengan firman Tuhan yang berkata, kalau kamu mengampuni maka Bapa di surga akan mengampuni. Kalau engkau enggak mengampuni, Bapa di surga tidak akan mengampuni. Itu bisa Roh Kudus ingatkan. Karena Roh Kudus selalu bekerja melalui firman Tuhan yang kita baca. Ingat Yesus pernah berkata, Roh Kudus akan mengingatkan akan apa yang aku katakan, yaitu firman Allah. Semuanya melalui firman. Semua yang Roh Kudus ajarkan kepada kita, muaranya hanya satu, memuliakan nama Yesus. Yang mengerti katakan amin. Yohanes 16 ayat 14 berkata, Ia Roh Kudus akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Semua apa yang kita lakukan, hikmat, kekuatan, ujung-ujungnya untuk memuliakan nama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Roh Kudus sang penolong, bagian ketiga yang terakhir. Bahkan Roh Kudus sang penolong. Dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan begini. Demikian juga Roh membantu kita, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi siapa? Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan
yang tidak terucapkan. Roh Kudus membantu kita berdoa. Berdoa aja kita perlu dibantu sama Roh Kudus. Berapa banyak dari kita yang sulit mengungkapkan perasaan kita kalau kita lagi kesesakan. Pernah ada yang lagi kecewa banget gitu, mau ngomong aja tapi gak bisa ngomong. Karena sudah penuh semua air mata dan lain sebagainya, dan air sebagainya sudah penuh di mulut, mau buka mulut nanti masuk. Jadi mau ngomong susah, mau diungkapkan susah. Rasa sakit, kecewa ada di hati kita. Tapi dengar baik. Roh Kudus ada dalam hatimu. Rasa kecewa, pahit, marah, dia juga bisa rasakan. Mungkin kita tidak bisa berkata-kata dengan baik. Mungkin kita nggak bisa ungkapkan kesalahan kita, tapi dengar baik. Roh Kudus yang ada dalam hatimu mengerti itu dan dia bisa menyampaikan kepada Bapa. Dia bantu kita berdoa dengan ucapan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Betapa luar biasanya pribadi Roh Kudus. Betapa aktifnya Roh Kudus dalam hati kita. Dan saya mau kasih tahu ke sore hari ini, kalau kita tidak mulai berelasi dengan Roh Kudus, apa kabar hidup kita nanti ke depan? Kalau kita tidak mulai melihat Roh Kudus sebagai seorang pribadi yang selalu ada, yang siap menolong kita kapanpun kita membutuhkan. Coba, cuman satu pesan Tuhan sore hari ini. Mulailah berelasi dengan Roh Kudus melalui doa dan pembacaan firman. Mulailah ambil waktu sejenak untuk engkau duduk diam di kaki Tuhan. Mulailah kita baca Alkitab supaya kita peka sama suara Roh Kudus. Ada orang bertanya bagaimana bisa peka dengan suara Roh Kudus? Simple. Suara Roh Kudus itu yang paling nyata dan terdengar itu ada di dalam firman Tuhan. Ada di Alkitab kita, baca Alkitab kita. Alkitab, membaca Alkitab itu adalah sarana untuk kita mengenal siapa Roh Kudus. Melatih kita, doa baca Alkitab. Jangan menghindar dari doa dan baca Alkitab. Karena dengan begitu engkau mulai membangun relasi dengan Roh Kudus. Dan dengar baik, kalau engkau sudah mulai berelasi dengan Roh Kudus, engkau akan dapat berkata pada masalahmu. Engkau dapat melalui masalahmu dengan baik. Karena ada Roh Kudus yang mendampingi. Karena ada Roh Kudus yang siap menolong engkau dan saya yang mengerti, katakan amin. Bukankah ini sangat menakjubkan? Allah Roh Kudus diam dalam hati kita selama-lamanya. Bukankah ini menakjubkan? Ada sosok pendamping yang bisa kita andalkan. Ada untuk selamanya. Tahu arti kata selama-lamanya dia ada di tempat kita? Bersama dengan kita? Tidak terbatas oleh waktu. Dia ada bersama dengan engkau dan saya. Sampai kita dipanggil Tuhan. Dia ada untuk engkau dan saya. Dan dia siap untuk diandalkan. Kalau kemarin dia mampu, hari ini dia juga mampu, maka besok dia juga mampu. Dan saya mau pastikan sore hari ini, hanya Roh Kudus yang mampu dan bisa kita andalkan. Yang mengerti katakan amin. Dan berita baiknya, Roh Kudus mau juga untuk kita andalkan. Roh Kudus juga siap untuk kita selalu mengandalkan dia. Karena dia adalah Allah yang bisa segalanya. Yang mengerti katakan amin. Dia adalah Allah yang mampu. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha tahu. Dia Allah yang mengerti hatimu dan hatiku. Jauh lebih daripada orang terdekat sekalipun. Tutup Alkitabmu. Mari kita mau berelasi dengan Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Sama-sama katakan, ku buka hati. Ku buka hati Untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Sama-sama katakan kembali, Roh-Mu yang kudus pulihkanku.
Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damai. Engkaulah damaiku. Katakan, ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Sama-sama katakan, yang menyertaiku. Yang menyertaiku. Sama-sama katakan, kami buka hati. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sore hari ini, kalau Dia menyiapkan banyak bentuk pertolongan buat kita, lalu kenapa kita masih lari kepada yang lain mencari pertolongan? Lalu kenapa kita masih sering berpaling dari Roh Kudus? Lalu mengapa kita sering tidak mau menjalin relasi dengan Roh Kudus? Sore hari ini, kalau Roh Kudus mulai berbisik dalam hatimu, ayo jalin relasi kembali dengan aku. Jangan keraskan hatimu. Roh Kudus selalu siap untuk menjalin relasi dengan kita. Dan Dia rindu mendampingi kita sampai akhir hayat kita. Karena Dia tahu kita manusia yang lemah. Dia tahu kita manusia yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, sore hari ini, mari kau membuka hatimu. Mari kau membuka pikiranmu. Mari kau membuka betul-betul pemahamanmu tentang Roh Kudus. Mari kau membuka hati untuk jamahan Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Sama-sama katakan, ku buka hati. Ku buka hati. Amin. Untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Sama-sama katakan, kami mau buka hati. Buka hati. Amin. Untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sama-sama katakan, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Engkaulah damaiku. Hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Sekali lagi katakan, Roh-Mu yang hidup
hadapan Tuhan sore hari ini. Datang urapiku, ku siap terima kuasa-Mu Tuhan. Ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagimu, hidupku bagimu. Karena tangan terbuka hati, amin. Untuk jamaat-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu amin. Untuk jamaat-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sore hari ini Roh Kudus ingatkan kita melalui firman Tuhan untuk memperingati apa yang kita sebut dengan pengorbanan Kristus di kayu salib melalui perjamuan kudus. Oleh karena itu sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, mari kau selesaikan dosa-dosamu. Minta Tuhan layakkan kita menerima perjamuan kudus ini. Kau boleh angkat suaramu minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan. Kalau kami bersalah sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini. Kami menyakiti hati orang-orang sekitar kami. Kami berdosa terhadap Engkau Tuhan. Layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus ini Tuhan. Sebagai peringatan bagaimana pengorbanan-Mu menyucikan hati kami. Menyucikan kehidupan kami. Bagaimana kami dimampukan untuk menerima roh yang-Mu yang kudus. Bagaimana kami dimampukan untuk hidup berjalan dalam kekudusan. Oleh karena itu sore hari ini Tuhan, kami mau mengaku dosa di hadapan-Mu. Mari kau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Minta Tuhan layakkan kita menerima perjamuan kudus. Dan siapkan perjamuan kudus yang sudah dibagikan di depan tadi. Tuhan layakkan setiap kami, pribadi demi pribadi, untuk menerima perjamuan kudus. Dan kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari siapkan roti di tangan kanan-Mu. Angkat tinggi lebih tinggi dari kepalamu. Angkat roti lebih tinggi. Tanda engkau hormat akan tubuh Kristus. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Percayakah kita roti yang ada di tangan kanan kita adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan cawan. Angkat lebih tinggi daripada kepalamu. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita, anggur yang ada di cawan di tangan kanan kita adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosaku dan dosamu? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini mengucap syukur kepada Tuhan. Berkata-kata kepada Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat pengampunan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Angkat suaramu, berterima kasih kepada Tuhan. Angkat suaramu, terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu Tuhan.
buat kasih setiamu. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bongkar suara kami, naikkan pujian, ucapan syukur kami Tuhan. Amin. Naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa. Amin. Naikkan ucapan syukur. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Katakan dari dalam lubuk hati kami. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tuhan, yang mau berterima kasih kepada Tuhan sama-sama katakan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sama-sama katakan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, limpah ucapan syukur kami naikkan di sore hari ini Tuhan. Karena kebaikan-Mu kami bisa mengenang apa yang sudah Engkau lakukan 2000 tahun lalu di kayu salib Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang memampukan kami. Anugerah-Mu memampukan kami ada sebagaimana ada. Tuhan, melalui firman Tuhan sore hari ini, kami mau berelasi dengan Roh Kudus karena kami tahu Roh Kudus adalah sumber pertolongan utama kami, sumber kekuatan kami, sumber kemampuan kami Tuhan. Dan kami akan terus memberdayakan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba-Mu yakin Roh Kudus akan terus berbicara dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan bantu anak-anak-Mu Tuhan untuk terus dapat berelasi dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Seberapa dari kita yang hadir pada sore malam hari ini yang diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Mari persiapkan persembahan kita. Mari sama-sama kita angkat persembahan kita. Sekali lagi, jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala. Kita satu dalam doa, kita berdoa.
Bapa yang baik, Bapa yang dalam kerajaan surga, kembali kami tunduk menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Berterima kasih buat berkat anugerah daripada Tuhan. Terima kasih untuk firman kebenaran-Mu yang telah ditaburkan di tengah-tengah kami pada sore malam hari ini. Biarlah Tuhan setiap hamba-Mu, setiap jemaat Tuhan yang hadir pada sore malam hari ini Tuhan, boleh terberkati. Dan saya percaya dan meyakini Tuhan Yesus bahwa setiap kami yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang memiliki hati seperti tanah yang subur, yang akan bertunas dan berbuah nantinya Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang dalam kerajaan Roh Kudus. Kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan persembahan yang kami berikan ini boleh menjadi pelebaran firman kebenaran Tuhan di tempat ini. Ini doa kami Tuhan, sambut dan sempurnakan. Tapi bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberikan persembahan, sama-sama kita katakan, amin. Persembahan pertama diperuntukkan untuk operasional pastori, persembahan yang kedua untuk kas gereja, yang kita akan memberikan persembahan mulai dari sebelah kanan saya, tengah dan kiri. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku?
akan mendengarkan pengumuman selama sepekan ke depan. Kepada tim multimedia kami persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Ada beberapa pengumuman tambahan. Izinkan saya menyampaikan pengumuman tambahan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Estra yang sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di gereja ini dan belum memiliki jemaat tetap, di samping kiri kanan di samping kiri kanan jemaat Tuhan ada aser yang berjalan membawa form selamat datang. Buat jemaat Tuhan yang mau mendaftar sebagai simpatisan ataupun jemaat di tempat ini boleh mengambilnya dan akan menukarkannya di depan nanti dan akan ditukar dengan souvenir. Kemudian bagi jemaat Tuhan juga yang mempunyai pokok doa dan mau didukung dalam doa, tim Aser juga membawa form doa, jadi nanti kita akan doakannya di Pondok Daud. Selanjutnya kami mengimbau kembali dan mengingatkan kembali pada hari Minggu itu ibadahnya dari jam 9 pagi, jam setengah 5 sore, dan jam 7 malam. Kemudian seperti di belakang saya ada pamflet ini KKR, jangan lupa buat teman-teman atau Bapak Ibu jemaat Tuhan yang belum mendaftar, boleh segera mendaftar. Jadi KKR ini akan diadakan pada tanggal 6. Mari kita topang dalam doa juga biar kegiatan ini berjalan dalam pimpinan Tuhan. Buat teman-teman, buat jemaat Tuhan, mari kita mendaftar dan datang. Nanti akan dilayani oleh Pak Pendeta Mel Atok dan Kak Frankie Kuncoro. Selanjutnya yang terakhir buat yang berulang tahun pada bulan Juni,
boleh maju ke depan, nanti akan didoakan oleh Pak Pendeta Esra. Shalom, ada yang berulang tahun sepanjang bulan Juni mungkin bisa maju ke depan, kita akan doakan dan menerima souvenir yang cantik dari gereja. Silakan, ada lagi yang baru pertama kali hadir juga enggak apa-apa, silakan yang berulang tahun sepanjang bulan Juni. Ya, ayo naik, nanti kita akan doakan bersama-sama. Akan di sebelah sini agak sedikit geser ke kiri. Ada lagi? Ada lagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan Juni, silakan maju ke depan, jangan malu-malu. Hadiahnya masih banyak, souvenirnya masih banyak. Disiapkan, jangan malu-malu, ayah. Ada lagi? Silakan, ada lagi? Oke, baik. Oke, baik, kalau tidak ada mari kita angkat tangan kita arahkan ke rekan-rekan kita yang berulang tahun. Lapangkanlah tempat kemahmu, jangan menghemat, panjangkan talinya. Tuhan akan membawa engkau naik, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kasih karunia dari Allah Bapa akan turun dalam setiap langkahmu, dalam kuliahmu, dalam pekerjaan. Apapun yang engkau lakukan akan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan akan menjaga setiap langkahmu. Di usiamu yang baru engkau akan berguna bagi Tuhan. Engkau akan dipakai sebagai alat pelebaran kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Mari jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain dan lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ini pengagungan kami Tuhan. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sekali lagi, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang kembali tunduk di hadapan-Mu Tuhan, untuk segala berkat yang senantiasa Tuhan limpahkan kepada kehidupan setiap kami Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikannya. Biar lewat firman-Mu ini Tuhan, kami dapat lebih dalam lagi mengenal Roh Kudus. Biar kami semua tahu bahwa hanya lewat Roh Kudus saja kami aman Tuhan. Dan hanya Engkau penolong kami satu-satunya Tuhan. Kami juga berterima kasih untuk jalannya ibadah kami sepanjang sore menjelang malam ini Tuhan. Semua ini tidak akan baik-baik saja tanpa pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami datang berdoa untuk semua jemaat yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Baik, biarlah berkati mereka semua Tuhan. Biarlah mereka selalu dalam pimpinan serta
penyertaan Tuhan. Baik yang baru mau kuliah Tuhan, yang kuliah, yang baru mau mencari pekerjaan Tuhan, atau yang sudah kerja Tuhan, yang memiliki pergumulan Tuhan kuatkan Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi mereka semua Tuhan. Biarlah mereka selalu tumbuh Tuhan hanya dalam jalan kebenaran Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Allah kami dalam kerajaan surga, kami datang membawa bangsa dan negara kami Tuhan, mulai dari pemerintah kami dengan jabatan tertinggi hingga terendah Tuhan. Kami tahu Tuhan, mereka tidak kebetulan ada di sana Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk pemimpin yang Engkau percayakan memimpin Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan dia hikmat, kebijaksanaan Tuhan, biar mereka memimpin bangsa Indonesia Tuhan dengan baik Tuhan. Bebas dari korupsi Tuhan, bebas dari kriminalitas lainnya Tuhan. Ya Tuhan, Allah kami dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi gereja kami Tuhan. Kami datang membawa gereja kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah gereja kami menuai jiwa yang banyak bagi Tuhan. Biarlah gereja kami menjadi gereja yang selalu sejalan dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di sekitar kami Tuhan. Kami berbeda warna Tuhan, tapi kami tahu kami memiliki satu tujuan, yaitu kami ingin melayani selalu Engkau Tuhan, menyembah Engkau dan menuai jiwa bagi Engkau Tuhan. Kami datang membawa Ibu Gembala Tuhan, serta Kak Ezra, Kak Debbie istrinya dan Dave anaknya, serta keluarga lainnya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memimpin mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan, kesehatan mereka, limpahkan mereka berkat Tuhan. Biarlah apapun kegiatan mereka, aktivitas mereka Tuhan, pekerjaan mereka selalu sejalan dengan kehendak Tuhan. Begitu juga untuk Pastor Peter Tuhan, istrinya, anaknya dan keluarganya Tuhan, berkati juga kesehatannya Tuhan, pertumbuhan rohani mereka Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan, biarlah kami semua selalu melayani Engkau dengan tulus Tuhan, bukan untuk menguntungkan diri kami sendiri Tuhan, tapi untuk meninggikan Engkau, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Bagi jemaat juga yang punya kerinduan untuk melayani Tuhan, Tuhan berikan mereka hati yang rindu, haus akan firman-Mu Tuhan, haus akan melayani Engkau Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah semua kami yang ada di tempat ini tidak pulang begitu saja Tuhan, tapi kami dapat apa yang Tuhan inginkan bagi kami masing-masing Tuhan. Ini doa kami Tuhan yang kami sampaikan ke dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan, kita angkat tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan beritakanlah Injil dalam anugerah dari Allah Bapa, keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan bersatu dulu sejenak. Mari nyanyikan bersama-sama, come on. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu